Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam program-program sekolah. Nah, school program atau program sekolah. Di sini saya akan memaparkan seperti apa sih program, karena pasti Bapak Ibu juga akan mulai bertanya, program sekolah itu seperti apa ya? Apa apa saja yang dikerjakan oleh anak-anak saya ya? Anak saya nanti ya waktu mereka sudah masuk ke SMA Lentera Harapan. Nah, ini semua program-program yang ada. Pertama, biasanya di dalam kondisi normal, karena ini kita dalam situasi COVID, maka pasti kita akan lakukan secara virtual. Kita biasanya akan ada ibadah awal tahun ajaran baru. Kita mau Tuhan itu pimpin kita, hikmat Tuhan ada, ya, untuk betul-betul kita memulai tahun ajaran baru ini dalam kondisi yang kita tahu ya, Bapak Ibu. Kondisi sekarang itu sangat-sangat eh, tidak ideal ya, kondisi di mana betul-betul kita dituntut untuk kalau bisa kita di rumah saja. Karena beberapa tempat khususnya di Toraja pun itu sudah tempat-tempat yang mungkin sudah tidak aman bagi kita. Sehingga kita dituntut untuk di rumah saja. Ya, karena situasi pandemi COVID-19 ini. Kita dituntut untuk terus menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, eh, rajin cuci tangan, ya, menjaga jarak, kita terus diingatkan seperti itu. Nah, sehingga kita juga berharap bahwa di tahun ajaran baru nanti kita akan lakukan ibadah awal tahun bersama anak-anak kita, ya, untuk memulai setiap tahunnya. Karena kita tahu, kita terus yakini bahwa yang Tuhan kerjakan atau Tuhan nyatakan di dalam hidup kita itu pastinya ada maksud Tuhan. Tinggal kita harus gali apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita sebagai umat manusia dalam situasi seperti ini. Lalu berikutnya ada buku laporan. Buku laporan ini kalau Bapak Ibu secara umum biasanya dikenal sebagai rapor. Ya, rapor itu kita bagi dalam 4 macam. Ya, di kuartal pertama, di 3 bulan pertama itu ada narrative report. Jadi berisi mengenai perkembangan anak secara narasi, ya, itu akan disampaikan oleh wali kelas kepada Bapak Ibu. Ya. Kalau masa situasi seperti ini, Tuhan belum mengizinkan ini kondisi normal, maka pasti akan kita lakukan secara virtual atau kita akan telepon Bapak Ibu melalui wali kelas. Ya, pribadi lepas pribadi akan disampaikan perkembangan anak. Lalu yang kedua, kuartal kedua ada raport semester satu. Itu akan disampaikan pada bulan Desember. Ya. Jadi Bapak Ibu akan bertemu secara normal. Kalau kondisi normal, Bapak Ibu akan ke sekolah diberikan undangan jam berapa Bapak Ibu akan ke sekolah. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini pun, Bapak Ibu juga pasti akan menerimanya. Akan disampaikan melalui virtual seperti ini atau melalui telepon bagi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan untuk virtual. Lalu di kuartal ketiga ada SLC atau portofolio. Ya, ini biasanya ditunggu-tunggu oleh orang tua ini. Karena portofolio ini adalah di mana siswa yang akan semua menjelaskan kepada Bapak Ibu. Jadi bukan lagi wali kelas, tapi anak-anak Bapak Ibu yang akan menuntun Bapak Ibu memperlihatkan apa yang mereka pelajari di sekolah, apa yang mereka sudah buat, karya-karya mereka, lalu bagaimana nilai mereka, mereka yang akan memimpin jalannya conference atau pertemuan dengan Bapak Ibu. Jadi anak akan dilatih bagaimana menyampaikan hasil belajar atau apa yang mereka kerjakan di sekolah, ya, di dalam pengawasan wali kelas. Lalu mereka ada portofolio, Bapak Ibu akan melihat apa yang mereka kerjakan selama satu semester di tempat ini, hampir 1 tahun di tempat ini di sekolah ini. Ya. Lalu yang kuartal keempat di bulan Juni itu akan kita bagikan rapor semester 2. Jadi Bapak Ibu akan melihat secara keseluruhan 1 tahun itu bagaimana perkembangan anak Bapak Ibu semua di tempat ini. Ya, kita akan melihat bersama. Lalu berikutnya ada seminar orang tua, biasanya kita lakukan di Agustus kalau kondisi normal. Namun kondisi secara pandemi ini kita akan juga berdiskusi lebih lanjut dengan tim pimpinan, akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Biasanya kita undang pembicara-pembicara. Tahun lalu kita ada Pak Agus, ya. Lalu biasa juga waktu kalau Pak Parapak datang ke Toraja, kami akan undang Pak Parapak untuk menyampaikan seminar orang tua. Ya. Jadi ataupun beberapa kalangan pendeta yang kami tahu bahwa bisa juga menyampaikan itu kepada Bapak Ibu untuk memperlengkapi kita. Ya. Jadi ini juga seminar orang tua dimaksudkan sehingga kita punya seperti tadi yang saya katakan visi misi yang sama kemana kita mau arahkan anak-anak kita ya pada saat mereka berada di bangku pendidikan. Berikutnya ada pasti ada perayaan HUT. Jadi tiap tahun juga di bulan Agustus untuk memperingati ulang tahun Republik Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang dianugerahkan kemerdekaan kepada Tuhan. Kita juga ada program HUT RI, ya. Lalu ada LDKK OSIS. Ini adalah latihan dasar kepemimpinan Kristen. Ya, jadi anak-anak Bapak Ibu yang memang punya jiwa kepemimpinan biasanya akan ikut seleksi untuk masuk ke tim OSIS, ya. Lalu akan mengikuti
latihan dasar kepemimpinan Kristen selama biasanya 3 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam. Itu mereka akan ada di sekolah, menginap di sekolah, ya, di dalam pengawasan guru. Ya, lalu di sana akan dibekali untuk menjadi pemimpin-pemimpin Kristen seperti apa untuk bisa betul diperlengkapi jiwa kepemimpinan mereka. Nah, ini yang saya katakan tadi ada mission service learning, misi pelayanan, ya, misi pelayanan keluar. Jadi biasanya kita lakukan dilakukan oleh OSIS, itu melibatkan teman-temannya untuk melakukan pelayanan keluar. Lalu yang terakhir ada kita lakukan di kelas akhir, di kelas 12. Jadi paling tidak anak bapak ibu selama bersekolah 3 tahun di sini ada 2 kali misi pelayanan atau paling tidak ada 1 kali misi pelayanan keluar. Ya, biasanya kita keluar ke daerah-daerah atau di kampung-kampung ya untuk melayani anak-anak di sana ataupun gereja di sana. Ya, biasanya kita ke anak SMP, karena SMA biasanya akan ke SMP melayani di sana, atau ke gereja anak-anak sekolah minggu. Jadi kita mulai melatih anak-anak untuk mulai melakukan pelayanan semasa mudanya. Lalu ada program bulan bahasa, ini pasti mungkin Bapak Ibu juga mungkin program yang baru. Jadi di bulan bahasa ini kita mulai eh, menanamkan kepada diri anak juga bagaimana di dalam bulan bahasa ini bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada minggu baca. Minggu baca ini yaitu minggu buku, di mana dalam 1 minggu itu anak-anak akan ada menyelesaikan buku-buku yang akan dia baca. Lalu ada body reading, ya, atau membacakan buku cerita kepada adik-adiknya. Jadi dari SMA biasa akan ke SD membacakan buku cerita kepada adik-adiknya di SD, ya. Lalu ada porseni, ya, pekan olahraga dan seni, biasa dilakukan di Desember atau Juni di akhir tahun ajaran. Tahun kemarin kita lakukan secara virtual, secara online, jadi keterlibatan anak-anak juga cukup tinggi. Itu dikerjakan oleh OSIS, ya, biasanya porseni kita kerjasama dengan OSIS dan juga bidang kesiswaan. Lalu tahun kemarin, ya, di bulan Juni kemarin itu dilakukan secara online, ya, porseni pertama dilakukan secara online dan itu mendapatkan sebuah respon yang sangat baik bagi anak-anak kita. Dan kalau Bapak Ibu mau lihat apa yang dikerjakan, Bapak Ibu bisa kunjungi Instagram, ya, Instagram Sekolah Lentera Harapan Toraja. Di situ Bapak Ibu akan menemukan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh sekolah. Ya. Lalu ada Natal, biasa kita ada Natal ibadah bersama memperingati hari kelahiran Kristus, ya, juga melihat bagaimana makna Natal di dalam hidup anak-anak kita. Lalu ada ibadah pengulang tahun yang baru, seperti yang tahun lalu kita ada ibadah memasuki tahun yang baru. Jadi tahun depan kalau Tuhan percayakan memberikan kita anugerah di dalam umur dan kesehatan, tahun berikut, ya, di tahun 2021 juga kita pasti akan mengadakan ungkapan syukur untuk ibadah tahun yang baru. Lalu ada retreat, ya, retreat ini 8 Februari untuk anak-anak kita yang SMA. Jadi retreat ini adalah personal reflection, ya, atau refleksi pribadi anak-anak, ya, kepada Tuhan, hubungan pribadinya dengan Tuhan. Biasa kita bawa ke tempat-tempat yang lebih tenang. Mereka dibekali di sana, ya, melakukan pendalaman sendiri Alkitab, lalu bagaimana memaknai hidup mereka bersama dengan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Ya, biasa retreat ini dilakukan untuk kelas-kelas akhir tahun. Ya. Lalu ada ibadah Paskah, ya. Ya, gereja juga pasti melakukan, dan juga di sekolah juga kita tetap melakukan juga ibadah Paskah untuk menghayati dan melihat bagaimana karya kebangkitan Kristus, ya, hidup di dalam diri anak-anak kita semua. Lalu ada terakhir ada ujian nasional, pasti itu umum, ujian nasional UNBK sudah berbasis komputer. Lalu ada graduation atau penamatan, ini akhir tahun. Jadi anak-anak ada istilah ibadah ungkapan syukur dan juga ada penamatan yang dilakukan di sekolah. Ini akan kita undang seluruh orang tua untuk boleh merayakan dan juga selebrasi bagaimana melihat dan bersyukur bagaimana Tuhan boleh pimpin anak-anak Bapak Ibu jika 3 tahun sudah berada di tempat ini. Ya. Nah, ini program kita, ya, sebagian besar program kita semua. Dan ini sangat banyak, ya, dilakukan di dalam 1 tahun. Kenapa sangat banyak? Karena kita mau bahwa tidak hanya anak belajar secara kognitif, tapi juga ada sebuah hal yang juga anak perlu pelajari bersama di dalam hidup mereka. Dalam program-program sekolah yang ada. Selain program kurikulum yang banyak, juga ada program kesiswaan yang banyak, program sekolah yang banyak untuk apa? Untuk memperlengkapi di dalam pendidikan holistis itu, ya, anak-anak kita. Nah, ini biasanya, ini saya perlihatkan, ya, sebentar. Ini biasa kita lakukan ibadah awal tahun, ya,
atau ibadah awal tahun ajaran baru. Karena kita di sini secara keseluruhan kompleks Sekolah Harapan Toraja dari SD sampai SMA itu anak kita berjumlah 1030 ya, 1030 lebih. Ya. Sehingga aula kita nggak menampung karena aula kita hanya bisa menampung sekitar 500 anak paling maksimal ya aula kita. Sehingga mau tidak mau kita lakukan ibadah bersama itu di lapangan seperti ini. Dan bersyukurnya karena Toraja itu punya cuaca yang sangat-sangat sejuk ya, sehingga ibadah pun dilakukan dengan baik, tidak panas ya. Setiap kita lakukan ibadah itu tidak panas, itu sejuk sekali, sehingga anak-anak juga boleh menikmati itu. Ya, ibadah awal tahun ini yang kita lakukan. Biasa kita juga undang pendeta untuk membuka awal tahun ataupun tahun yang baru yang kita akan masuki. Nah ini untuk laporan yang tadi ada 4 model laporan. Nah Bapak Ibu ini model SLC ya. Bapak Ibu mungkin melihat ya ada anak yang bermain gitar karena itu kemampuan mereka ya. Jadi akan menyanyi di hadapan Bapak Ibu ya. Lalu ada mengajak juga orang tua berkeliling di kelas, apa yang mereka sudah kerjakan akan dijelaskan bagaimana susahnya buat itu, prosesnya bagaimana. Tapi hasilnya sangat indah, itu akan dijelaskan kepada Bapak Ibu semua. Ini perayaan HUT ya. Biasanya juga kita lakukan beberapa kegiatan HUT untuk juga selebrasi ya untuk perayaan kemerdekaan Indonesia, dan ini juga melibatkan juga anak-anak semua, anak-anak OSIS juga mengamu semua kegiatan ini. Nah ini latihan dasar kepemimpinan Kristen, ada juga sesi ya, banyak sesi yang mereka akan ikuti, dan bermalam di sekolah pun ada sesi-sesi khusus untuk memperlengkapi jiwa-jiwa kepemimpinan anak-anak kita. Lalu ini mission service learning, ini yang saya katakan tadi, akan pergi ke daerah yang atau ke kampung ya, daerah di luar kota untuk bisa melayani anak-anak di sana, berdoa bersama, ya, membagikan hidup mereka, ya, membawakan firman kepada anak-anak, lalu saling mendukung anak-anak, memberikan juga semangat bagi anak-anak di sana untuk terus belajar dengan baik, terus hidup di dalam Tuhan. Ya, dari muda mereka harus mulai membiasakan diri bagaimana ketika saya hidup di dalam Tuhan, saya juga harus melakukan pelayanan untuk orang lain. Lalu ini bulan bahasa, ya, ini ada foto ya, anak SMA membacakan cerita dan juga ada melakukan beberapa aktivitas untuk adik-adik mereka. Jadi ini mempererat kekeluargaan. Jadi kita mulai memutuskan atau menghilangkan yang namanya tidak ada itu senioritas di sekolah. Yang junior harus betul-betul hormat sama senior, tidak. Tapi yang dimana di dalam satu keluarga betul-betul menampakkan kasih Kristus di dalam. Ya, mereka saling menghargai dan mengasihi di dalam. Nah itu kita terus bangun di dalam diri anak-anak kita, yang SMA, SMP ataupun yang SD, sehingga mereka menjadi dalam satu tubuh Kristus untuk memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Nah ini ada graduation, penamatan, biasanya kita lakukan di akhir tahun untuk menamatkan ya, juga sebagai simbol bahwa mereka sudah berjuang melalui proses 3 tahun di sekolah. Dan mereka sudah siap melangkah di jenjang yang lebih tinggi, dan kiranya Tuhan juga terus memampukan mereka untuk menghidupi apa yang mereka sudah dapatkan 3 tahun di tempat